Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Academy Magic. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, Ma Yuseong pun sudah berada tepat di hadapan tongkat sihir itu. Dia pun kemudian tersenyum ke arah tongkat sihir itu. Orang-orangnya melihat kejadian itu pun saling berkata satu sama lain, "Lihat, itu Ma Yuseong. Apakah dia akan mengambil tongkat tingkat tinggi itu?" Ucap mereka dengan sangat penasaran. Beberapa saat setelah itu, Ma Yuseong pun mencoba untuk mengambil tongkat Edmuri Etemiri itu. Tetapi orang-orang pada awalnya sepele dengan berkata, "Kurasa bahkan dia sekalipun tidak mampu mengurus Edmuri Etemiri itu." Namun tiba-tiba, sosok Ma Yuseong pun pada akhirnya berhasil memegang tongkat sihir itu dan menciptakan resonansi kecocokan. Dari kejadian ini, Yusul yang melihat itu pun berkata di dalam hatinya bahwa ini memang semestinya. Karena pada dasarnya, itu memang tongkat milik Ma Yuseong dalam alur game ini. Dan saat itu, Ma Yuseong pun berhasil mengendalikan Edmuri Etemiri dengan sangat baik. Orang-orang yang melihat kejadian itu pun benar-benar sangat terkejut. Mereka pun kemudian berkata satu sama lain, "Bukankah itu mustahil? Murid baru seperti dirinya mampu mengambil staff high mid class. Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi?" Sedangkan di sisi lain, Yusul yang sudah mengetahui semua ini pun juga berkata di dalam hatinya, "Aku sudah menduga semua ini. Sekarang lebih banyak orang yang akan mengetahui seberapa berbakatnya dia sebenarnya." Namun anehnya, tiba-tiba Ma Yuseong pun melirik ke arah lain yang tidak lain adalah ke arah Yusul. Yusul yang melihat itu pun merasa sangat penasaran tentang apa maksud tatapan dari sosok Ma Yuseong itu. Sedangkan Ma Yuseong pun saat itu tersenyum manis tepat ke arah Yusul, yang membuat Yusul pun merasa sangat ketakutan dan berkata di dalam hatinya, "Apa-apaan ini? Padahal alur game ini tidak pernah kejadian seperti ini. Apakah Ma Yuseong itu sudah gila?" Gak lama setelah itu, Yusul pun mulai mengatakan sesuatu di dalam hatinya. Flame juga nggak lama lagi akan memiliki staff high mid class yang bernama Terifon. Aku harus memantaunya sebisa mungkin. Namun mungkin ini saat dimana rutenya akan berpisah. Jika seandainya Flame berhasil mengambil Terifon, maka Ma Yuseong akan tertarik kepadanya karena kejeniusannya dan membuka rute Ma Yuseong. Tetapi sesuatu seperti itu tidak selalu terjadi. Jika seandainya Flame mengambil staff lainnya, ini akan mulai membuka rute yang berbeda. Karena itu, aku harus segera menggunakan Flame untuk membawa Ma Yuseong ke sisi kebaikan. Jika tidak, semuanya akan berbahaya. Yusul pun kemudian melihat kehadiran Flame di tempat itu dan berkata, "Itu dia Flame. Dia datang ke tempat Terifon berada. Kemungkinan semua akan berjalan sangat lancar. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya, Flame? Ayo ambil tongkat itu. Ambillah Terifon," ucap Yusul di dalam hatinya. Yusul juga berkata kepada sosok Flame di dalam hati, "Dengan kau mengambil itu, maka Ma Yuseong tidak akan jatuh ke dalam jalan kejahatan dan dunia benar-benar akan selamat." Tetapi di sisi lain, kita pun diperlihatkan sosok Flame yang saat itu berada tepat di hadapan Terifon, tapi kemudian mengalihkan pandangannya ke sisi lain ketika Yusul berkata di dalam hati, "Kami akan mendapatkan happy ending jika kau mengambil itu." Melihat kepergian dari sosok Flame, Yusul pun benar-benar sangat panik. Dia pun berkata di dalam hatinya, "Ada apa dengan Flame sebenarnya? Dia seperti tidak tertarik dengan tongkat Terifon itu. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah dia tidak mengetahuinya sama sekali? Apakah mungkin dia tidak memiliki cukup informasi untuk semua ini?" Bagaimanapun, ini sangat buruk. Jika dia memilih tongkat lain, Flame memang bisa beresonansi dengan staff manapun, karena Flame pada dasarnya adalah female lead. Tapi tongkat sihir lain mungkin akan mempengaruhi alur cerita ini. Bagaimana jika dia memilih tongkat sihir yang aneh? Maka mungkin kami juga akan kehilangan rute yang bagus lainnya.
Kalau terus begini, aku sebisa mungkin harus membantunya. Yusul pun saat itu melepaskan sedikit kekuatan Blink di tempat itu sambil berkata di dalam hatinya dengan wajah serius, aku tidak punya pilihan lain selain mendorong Terifon tepat ke arahnya. Dan seketika dirinya pun langsung berpindah tepat di belakang sosok Flame berada. Flame yang menyadari itu pun benar-benar sangat terkejut. Padahal sebelumnya dia tidak merasakan adanya kehadiran orang tepat di belakangnya. Sedangkan Yusul yang berpura-pura tidak melakukan apapun itu pun tertawa dan memanggil Flame. Flame, aku ingin berbicara satu hal kepadamu. Aku hanya merasa penasaran, tongkat mana yang akan kau pilih? Mendengar itu, Flame pun bertanya, kenapa kau bisa penasaran? Yusul yang mendengar ucapan itu pun mencoba mencari-cari alasan dengan berkata bahwa dia hanya ingin membantu karena Flame terlihat tersesat. Namun Flame saat itu mengatakan kepada Yusul bahwa ini bukan urusan dari Yusul dan kemudian beralih ke arah lain sambil berkata, kalau begitu selamat tinggal, urus saja urusanmu sendiri. Yusul yang mendengar ucapan sinis itu pun tidak tahu harus mengatakan apa. Dia pun merasa sangat bingung dan berkata di dalam hatinya, kurasa ada yang aneh di sini. Flame kan harusnya ramah pada siapapun karena dia orang yang sangat sosial. Tapi kenapa dia terlihat dingin sekali kepada diriku? Aku tidak akan menyerah begini saja. Nyawaku akan bergantung pada ini. Saat itu, Yusul pun memanggil Flame kembali dengan berkata, hei tunggu, aku benar-benar hanya mau membantumu memilih satu. Flame yang mendengar itu pun merasa semakin kesal. Dia pun mengatakan kepada Yusul dengan sangat marah, urus saja urusanmu sendiri. Bukankah aku sudah mengatakan itu kepadamu? Namun Yusul kembali menyarankan kepada Flame, tapi kurasa sepertinya ada tongkat yang cocok untukmu di sini. Yang membuat Flame pun semakin kesal mendengar semua itu. Dia pun kemudian memaki Yusul dengan berkata, apa yang kau ketahui mengenai tongkat-tongkat ini? Ucapnya dengan wajah yang sangat marah, seperti tidak senang karena Yusul terus-terusan mengganggu dirinya. Yusul yang dimarahi itu pun berkata di dalam hatinya, apa-apaan ini? Apakah aku udah berbuat salah? Apakah dia benar-benar tidak peduli dengan Terifon? Saat itu, Yusul pun kemudian mengatakan, sejujurnya aku banyak mendengar tentang dirimu. Bukankah menurutmu kau bisa mengambil yang itu? Ucap Yusul sambil menunjuk Terifon. Di momen ini, Flame pun mulai memiliki ketertarikan kepada Terifon. Setelah itu ditunjuk oleh Yusul. Yusul pun saat itu tertawa dan mengatakan, iya, kau harus mengambil yang itu. Tiba-tiba, sesuatu yang sangat mengejutkan pun terjadi. Sebelum Yusul memegang tongkat Terifon itu malah bereaksi yang membuat Yusul pun benar-benar sangat kebingungan mendengar sebuah suara. Dan beberapa saat setelah itu, Terifon pun langsung datang tepat ke genggaman milik Yusul yang membuat Yusul pun saat itu benar-benar sangat terkejut. Karena dalam cerita ini, Terifon tidak memilih Flame sebagai penggunanya, melainkan memilih sosok Yusul. Yusul pun tidak tahu apa yang sebenarnya udah terjadi. Dirinya yang panik itu pun langsung berteriak di dalam hati dengan berkata, kenapa senjata ini bisa ada di tanganku? Seharusnya Flame yang mengambil benda ini. Kenapa bisa ada padaku? Astaga, sepertinya aku mulai menarik bendera perang. Saat itu, Yusul pun menoleh ke arah lain dan melihat sosok Flame yang saat itu hanya terdiam. Flame pun merasa sangat kesal karena Yusul menawari tongkat dan kemudian mengambil tongkat yang ditawarinya itu. Flame kemudian tersenyum kepada Yusul. Kenapa? Apakah ada yang lain yang ingin kau sampaikan kepadaku? Yusul yang melihat senyuman mematikan dari Flame itu pun merasa sangat ketakutan dan berkata, bukan apa-apa, tolong maafkan aku. Beberapa saat setelah kejadian itu, murid-murid lain pun terlihat sangat heboh dan berkata satu sama lain, hei, apakah kau sudah mendengar bahwa tahun ini ada 2 orang siswa yang berhasil mengambil dan beresonansi dengan Staff High Mid Class? Mendengar itu, rekannya pun benar-benar sangat terkejut dan mengatakan apakah ada 2 orang jenius. Tapi rekannya yang lain berkata, tidak, satu siswa itu hanya bisa menggunakan Blink saat ujian masuk. Mendengar itu, rekannya pun merasa sangat penasaran karena diketahui sihir Blink merupakan sihir sampah yang benar-benar sangat langka. Apa sesuatu yang salah sedang terjadi? Ucap mereka di dalam hatinya.
Scene pun kemudian berpindah ke aula belajar mandiri. Terlihatlah Flame yang saat itu sedang berjalan-jalan di tempat itu. Dia pun benar-benar merasa sangat kesal kepada Yusul. Ada satu hal yang dia tidak bisa mengerti dari Yusul. Kenapa Terifon bisa memilih sosok Yusul? Dia sudah membaca novel sebanyak 3 kali sebelum memasuki dunia ini. Tapi karakter yang bernama Baek Yusul tidak pernah sekalipun muncul. Tapi kenapa dia bisa dengan mudah beresonansi seperti itu? Seolah dia ingin pamer kepada diriku. Beberapa saat setelah itu, orang-orang yang ada di tempat itu pun berkata kepada Flame, apakah dia ingin belajar sendiri lagi? Flame yang mendengar itu pun membenarkannya, dan mereka pun merasa bahwa mereka ingin sesekali belajar bersama dengan Flame. Di momen ini, Flame juga bertemu dengan seorang gadis yang selalu belajar sendiri yang bernama Jackie. Gadis itu sebenarnya terlihat agak mirip dengan Flame. Flame pun kemudian sempat menyapanya. Dan setelah itu, Flame meninggalkan tempat itu. Tapi beberapa saat setelah itu, ketika Flame sedang berjalan-jalan, dirinya nggak sengaja menabrak seseorang yang tidak lain adalah Haewon Ryang. Haewon pun kemudian bertanya kepada sosok Flame, apakah dia baik-baik saja. Mendengar bahwa Flame baik-baik saja, Haewon pun merasa sangat penasaran karena dari ekspresinya, sepertinya Flame memiliki masalah. Flame yang mendengar itu pun berkata di dalam hatinya, apakah dia mengkhawatirkanku? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dia pun kemudian berkata kepada Haewon, tidak ada apapun yang terjadi, aku hanya ingin pergi belajar. Mendengar itu, Haewon pun mengatakan, kalau sudah menyangkut latihan, kita memang benar-benar tidak boleh malas. Dia pun kemudian tersenyum ke arah Flame dan meninggalkan Flame dengan berkata, kalau begitu sampai jumpa lagi nanti. Flame yang melihat itu pun benar-benar sangat terkejut melihat sikap dari Haewon. Tapi di sisi lain, terlihatlah Jackie yang melihat semua kejadian itu. Jackie pun kemudian pergi meninggalkan Flame tanpa mengatakan apapun. Seperti dia sangat marah kepada Flame. Beberapa saat setelah itu, Flame pun tiba di pertemuan tambahan khusus. Dan mulai memasuki sebuah kelas sambil berkata di dalam hati, berdasarkan novel aslinya, Aeselle dan Hong Byeon akan menghadiri pertemuan ini. Aku akan menyaksikan dua karakter utama yang akan saling berhadapan di momen ini. Dia pun kemudian memasuki kelas dan terlihatlah orang-orang dari karakter utama yang sudah berkumpul di tempat itu. Namun anehnya, tidak semua orang yang kelihatan senang di sana. Flame pun kemudian duduk di kursinya sambil berkata, ini adalah pertemuan tambahan untuk para siswa yang perlu meningkatkan tingkat mereka dan bisa melihat para siswa terkenal keras es hadir di dalam keramaian tempat ini. Namun saat itu, dia benar-benar sangat kebingungan melihat Ma Yuseong bahkan mau memasuki kelas ini. Anehnya, Ma Yuseong saat itu malah tertarik kepada Yusul. Wah, ini bisa gawat. Bisa-bisa Yusul yang menjadi penyelamat dari Ma Yuseong dan menjadi heroinnya. Tapi Flame yang melihat itu pun merasa bahwa ini bukan kebetulan. Bagaimana mungkin sosok Ma Yuseong yang dianggap sebagai male lead dari dunia ini tertarik kepada Baek Yusul? Bahkan bagaimana mungkin Baek Yusul bisa menjawab 3 soal dari soal neraka itu? Mungkinkah Baek Yusul sudah tahu semua dari awal? Makanya dia bisa menjawab itu, dan karena itu dia pun bisa memasuki kelas S. Episode kali ini pun ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gua selanjutnya, dan see you.